warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Al-Itqan Pasar Pemimpin Jakarta Selatan, Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis taklim. Jadi siapa yang buat kita mudah ke sini, Bu? Allah. Karena kita dimudahkan Allah, maka kita ingin bahas fikih kemudahan. Agama Islam itu agama yang mudah. Makanya tadi sebelum mulai pengajian disuruh minum teh dulu. Nah, ini kemudahan dalam Islam, tidak ada larangan kita minum teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada berbagai macam makanan. Ini ketan ya, dicampur dengan kelapa dan pisang. Ini juga kemudahan dalam Islam. Di agama ini nggak boleh pengajian kok ada makanan. Kemudahan juga ya di beberapa tempat lain, agama lain ya. Pokoknya kalau ceramah pidato itu harus khusyuk, harus resmi, nggak boleh jalan. Itu kemudahan dalam Islam. Begitu juga kalau pengajian ustadznya boleh duduk di atas kursi, ini kemudahan. Dulu di bawah itu nggak kelihatan yang belakang, kok Islam kok susah banget ya. Kok duduk belakang, itu ustadznya udah kecil nggak kelihatan. Maka kemudian diberikan kursi yang empuk, masya Allah. Ini kemudahan dalam Islam. Jadi hampir seluruh kehidupan kita ini kemudahan. Fikih taisir, fikih pakai qaf, tapi dalam bahasa Indonesia diganti K. Wakaf jadi wakaf, fikih jadi fikih. Ya, banyak sekali perubahan-perubahan dari bahasa Arab ke Indonesia karena keterbatasan lisan orang Indonesia. Kalau pakai af itu susah banget. Apa pengertian fikih taisir? Fikih taisir, fikih itu pemahaman, taisir itu kemudahan, keringanan atau mempermudah. Tadi ya, katanya ada yang mengkritik salah taisir, yang ini taksir katanya. Kalau taksir pakai ain itu fikih kesulitan. Itu yang komentar itu mungkinnya orang yang mungkin sedang dalam kesulitan mungkin. Sehingga dia bilang ganti taisir jadi taksir. Yang justru yang benar taisir, dan cara mengucapkan pun lebih mudah. Taisir, kalau taksir susah banget. Taksir, lewat taisir mudah. Jadi dari manfaatnya saja, dari katanya ada, itu sudah mudah. Itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu kadang disesuaikan dengan kondisi orang yang bicara. Ibu kan dengar padam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Padam dama alaihim rabbuhum. Apa dam-dama? Dam-dama itu Allah ngedum. Jadi kaum Samud itu kaum yang kafir kepada Allah SWT,
dihancurkan Allah dengan bunyi dam. Orang di Jatikom beng. Nah, kemudian kalau ada kaum lain, ya, bahasa alim rihan sorsoron, rihan sorsoro itu angin yang bertiup sur rihan sorsoro itu bahasa Arab dalam surat Al-Haqqah itu rihan sorsoro. Jadi taisir menunjukkan kemudahan dalam pengucapannya, maka artinya kemudahan. Secara istilah fikih taisir adalah pendekatan dalam hukum Islam yang menekankan kemudahan dan keringanan dalam beribadah dan bermuamalah tanpa keluar dari batas-batas syariat. Perhatikan di sini, Bu. Pendekatan hukum Islam, ya, yang menekankan pada kemudahan tanpa keluar dari batas-batas syariat. Inilah fikih yang sebenarnya. Islam itu datang untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan, bukan untuk menyusahkan. Makanya ahli fikih bukanlah orang yang suka mengatakan haram, atau mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Bukan itu ahli fikih. Tetapi ahli fikih adalah orang ketika ditanya apa hukumnya ini, dia menjawab boleh, dalilnya ini dan itu, atau mengatakan ini diberi keringanan karena dalilnya ini dan itu. Itu ahli fikih. Ahli fikih itu ahli yang memudahkan urusan orang dengan dalil. Itu, Bu, ya. Jadi rohnya, pesannya syariat Islam itu memudahkan manusia di dalam hidup. Maka nanti kalau ada ajaran Islam yang disampaikan kok kelihatannya sulit, kelihatannya agak salah itu, agak salah ajarannya. Jadi rahimakumullah, para ulama mendefinisikan fikih taisir dalam bahasa Arab jika saya baca, yaitu fikih yang berdiri di atas prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan dari manusia sesuai dengan ketentuan, hampir sama dengan yang tadi. Ya. Tujuannya apa? Umat Islam dapat masyarakat ajaran Islam dengan penuh kemudahan. Ya, kita lewati. Sekarang poin 2. Poin 1, pengertian fikih taisir. Nomor 2, ajaran Islam adalah agama yang ajarannya mudah dan tidak memberatkan. Karena itu banyak yang masuk Islam. Kalau agama Islam berat, pasti manusia banyak yang lari dari Islam. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Tadi orang bilang susah Pak, jadi orang Islam. Alhamdulillah, ajaran kita ajaran yang mudah sehingga banyak yang senang dengan Islam. Ya. Ada kaidah besar fikih ini perlu dihafal. Ada 5 kaidah fikih. Kalau kita bahas 5 ini, setiap satu kaidah satu pertemuan. Ini kalau dibahas boleh. Kalau bisa Rifan bingung materinya apa Ustaz, udahlah kita bahas 5 kaidah fikih. Jadi 5 pertemuan.
5 tahun. Kali teman tahun. Nah, ini salah satu kaidah fikih sebenarnya. Salah satu kaidah fikih yang ini adalah nomor berapa? Nomor 3 itu al-masyaqqatu tajribut taysir. Ibu sebenarnya bisa menghafal 5 kaidah ini, saya sudah punya rumus. Tapi ya tidak usah dihafal dulu. Kalau dihafal, ya urusannya OMS ada. Al-umuru bimaqasidiha al-masyaqqatu tajribut taysir. S ya. UMY al-yaqinu la yuzalu bisyaq. Yang keempat, al-adatu muhakkamatun. Yang kelima, ada al-daruratu yuzalna darara waladira. Nanti seolah pada waktu di paling bawah itu menyinggung dikit 5 kaidah. Tapi salah satu kaidah dalam Islam adalah kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Maksudnya gimana? Kalau orang punya kesulitan, pasti Islam memberikan kemudahan. Ibu sholat, sakit kakinya, silakan duduk. Nah itu. Puasa, enggak kuat Ustaz, bayar fidya. Nah itu salah satu contoh kita bahas. Artinya bila ada kesulitan yang nyata dalam menjalankan syariat, maka Islam memberikan keringanan sesuai dengan kadar kesulitan. Tadi dikatakan, menggampangkan tidak bisa. Islam agama yang mudah bukan berarti menggampangkan. Karena kemudahan itu diukur sesuai dengan kadarnya. Ibu umpamanya tadi dikatakan nggak bisa berdiri lama, makanya dia sholat berdiri sebentar baru duduk, nggak boleh berbaring kalau dia bisa duduk. Jadi kemudahan itu tidak diukur dengan kemauan manusia, tapi tetap diukur dengan ukuran syariat sesuai dengan kadar. Itulah Islam. Jadi bukan tadi dikatakan nanti memudah-mudahkan, enggak, ada ukuran. Baik, apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? 1 surat Al-Baqarah 185, ayat yang paling terkenal di dunia. Ayat tentang puasa. 185. Yuridu lahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini dalam ayat puasa. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada manusia, kepada umat Islam, bukan maksudnya membebani supaya manusia itu lapar, bukan. Ibu, puasa itu lapar enggak? Lapar. Tetapi tujuan Islam mewajibkan puasa bukan untuk lapar, bukan. Makanya diperintahkan untuk sahur dulu. Sahurnya bukan jam 1 malam. Ibu-ibu yang biasa sahur jam 1 malam siapa? Nah itu enggak nyunah. Sunahnya itu sahur itu mendekati azan. Tujuannya apa? Supaya masih kenyang. Minimal jam 12 itu masih kenyang, karena sahurnya sebelum azan. Kalau siang lapar suruh tidur, asal bangun mandi sudah seger, tinggal menunggu buka. Mudah banget sana.
Tapi kalau ibu sahurnya jam 1, jam 7 pagi sudah lapar. Dan ketika berbuka segera berbuka, dimakruhkan mengundur-undur walaupun hanya dengan segelas air putih. Itu namanya fikih taisir. Itulah Islam memudahkan orang yang berpuasa, bukan menyulitkan. Maka muncullah ayat ini, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Makanya ibu yang haid di sini udah berhenti semua haidnya, Bu ya. Perempuan yang haid kalau sedang puasa gimana, Bu? Kalau sedang Ramadan perempuan haid gimana sikapnya? Puasa enggak? Enggak, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Jangan malah saya ingin puasa, saya ingin ibadah, ini Lailatul Qadar, saya tak minum pil anti haid. Minum pil anti haid itu bertentangan dengan fikih taisir. Ibu itu dimudahkan supaya bisa makan minimal seminggu. Ketika Ramadan kok malah pengen susah, ya ke dokter beli pil anti haid. Pernah lihat nggak, Bu? Kan yang mau umroh baru pakai. Dipakai. Itu membahayakan kesehatan. Jangan dipakai kecuali darurat. Tidak boleh, atau bahasanya itu makruh atau bahkan haram kalau kita pakai agar bisa puasa Ramadan, karena telah menyiksa dirinya sendiri, memasukkan penyakit ke dalam tubuhnya tanpa ada perintah dan bertentangan dengan fitrah manusia yang dimana wanita keluar haid tiap bulan untuk beristirahat. Itu ya, makanya nggak usah anti haid, karena ini Allah ingin memudahkan. Dua, haji. Bukan haji, tapi surat haji. Al-Hajj, ayat paling terakhir, ayat 78. Bunyinya apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama. Walaupun ini tidak bicara haji secara langsung, tetapi menyinggung masalah haji. Maka tadi ada yang mengatakan, Ustaz, saya minum pil anti haid ketika haji. Boleh enggak? Boleh. Kapan? Ketika darurat. Darurat itu seperti apa? Darurat itu seperti kami bersama rombongan. Rombongannya mau pulang besok. Sekarang tawaf wadah atau tawaf ifadah, tawaf rukun. Sedang orang tawaf, orang yang haid itu tidak boleh tawaf. Kalau tidak tawaf, hajinya tidak sah. Dia harus menggantikan tawaf 10 tahun lagi. Ya, tahun depan udah gak haji lagi, udah haji kan. Daripada nunggu 10 tahun biayanya bertambah banyak, apalagi dananya dikorupsi, mendingan minum pil anti haid. Terpaksa sekali, karena kalau dia nggak tawaf akan ketinggalan rombongan. Kan bisa numpang rombongan berikutnya, nggak semudah itu. Nanti dipermasalahkan, kamu kotornya mana, datanya di mana, nggak boleh. Ikut rombongan berikutnya nyari aturan, malah repot. Daripada repot, mendingan minum pil anti haid, khusus orang yang dikhawatirkan haid ketika tawaf ifadah. Itu juga kemudahan. Surat Al-Hajj, surat Al-Maidah ayat 6.
Kalau surat Al-Baqarah itu untuk puasa, kalau surat haji untuk haji, kalau surat Al-Maidah untuk apa? Untuk wudu dan tayamum dan mandi junub. Yuridu lauli yaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhira. Al-Maidah ayat 6. Allah tidak hendak menjadikan kesempitan bagimu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Itu ayat itu, ya. Yaitu ketika orang mau sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Rukun wudu ada berapa, Bu? Rukun wudu ada berapa? 16. Banyak banget. Nah, nomor 1 apa? Iya. Nomor 2. Nomor 2. Mana yang tadi bilang 6 tadi yang tangan dong? Nomor 2 apa? Halo? Salah satu menjawab. Nomor 2 apa? Membasuh muka. Membasuh muka. Ya. Nomor 3. Membasuh tangan sampai siku. Nomor 4. Membasuh kepala. Mengusap kepala. Mengusap kepala. Bukan membasuh, mengusap. Ya, mengusap kepala. Ya, sebagian kepala boleh. Bahkan mazhab Syafi'i 3 helai rambut boleh. Keringanan. Ibu-ibu yang rambutnya panjang ini sudah. Tidak harus semua rambut, walaupun sebagian ulama mengatakan sunnahnya semua rambut. Ustaz, kalau di tempat rekreasi wudunya campur dengan laki-laki gimana? Maka 3 helai rambut mengikuti mereka. Ya, perbedaan pendapat para ulama itu membawa kemudahan bagi kita dalam saat-saat. Nomor 5 apa? Ya, mencuci atau mengusap kedua telapak kaki sampai mata kaki. Mata kaki nggak usah sampai dengkul. Orang sekarang, pokoknya semua pahalanya banyak, usahanya sampai dengkul. Dengkul ditambahin sampai dengkulmu. Itu nggak benar, itu berlebihan dalam beragama. Iya, kalau laki-laki, kalau perempuan itu dengkul gimana kelihatan auratnya. Itu kemudian dalam Islam hanya sampai mata kaki. Yang keenam, Masya Allah, ibu ini pintar belajar dari mana ya? Belajar dari kecil. Dari kecil ya? Nah itu. Jadi ketika nggak ada air maka enak kan? Tanya itu kalau udah nyari, kalau belum nyari nggak boleh ya. Ini namanya mati air di alekon ini, di rumah ini. Nggak boleh tanya pun sampai dia mencari di tempat parkiran itu banyak air. Nah, kalau nggak ada seluruh Jakarta Selatan barulah tayamum. Apalagi ada Salman Al-Farisi. Suatu ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW pergi keluar melewati gurun padang pasir. Ternyata malamnya bermimpi basah. Maka paginya harus mandi junub, mandi besar. Ternyata padang pasir nggak ada air. Mampir rest area juga nggak ada rest areanya. Ya, ada cuma pasir. Maka dia menganggap kalau mandi besar itu bisa diganti dengan pasir, maka dia gulang kayak kucing yang lagi mandi pasir itu. Sesampainya ke Madinah,
dia menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, jangan begitu wahai sama, itu terlalu berlebihan. Sampai mudah, belum kayak kucing. Sampai gitu, memalukan. Tapi cukup kamu tepukkan kedua tangan kamu ke pasir, ke debu, di atas meja, di atas karpet, di atas sepatu yang ada debunya, kemudian kamu usapkan ke muka kamu dan kamu usapkan kedua telapak tangan kamu sampai pergelangan. Sudah cukup menggantikan mandi dulu. Yang kadang kalau ibu-ibu mandi butuh 10 ember, belum sampunannya, belum ulurannya. Itu menyusahkan Bu mandi kok susahnya. Mandi itu biru-biru susah. Tidak harus sampunan, tidak harus sabunan, tidak harus gosok gigi, yang penting basah semua. Makanya rukun. Tadi rukun wudhu ya, rukun mandi junub apa? Berapa? Ibu pernah mandi junub belum sih? Berapa rukunnya? Berapa Bu? Ada yang bisa jawab? Tadi yang pintar-pintar tadi mana? Yang tadi bisa menjawab rukun wudhu ada 6, sekarang rukun mandi junub ada berapa? Ayo, jawab. Niat dulu. Iya, berapa? 5. Banyak banget. 3. 2. Apa aja Bu? Niat, terus? Masya Allah, pintar Ibu. Belajar dari mana? Pintar-pintar Bapak. Bentar itu saja Bapak ini. Rukun mandi itu cuma 2. Niat sama membasahi seluruh tubuh. Maka berbahagialah bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya kolam renang di rumah. Ketika Anda baru bangun, padahal dalam keadaan junub, udah komat, padahal belum mandi. Depannya ada kolam renang, tinggal masuk, itu mandi junub, menyelam, langsung keluar, pakai anduk, pakai pakaian langsung ke masjid, nggak tertinggal. Karena mandi junub yang penting basah, tidak harus pakai samponan, tidak harus pakai sabunan, tidak harus pakai sikat gigi, tidak mesti gosok-gosok. Itu rukunnya, itu Bu ya. Mudah atau mudah? Mudah, alhamdulillah. Masya Allah, Islam agak mudah banget. Bu, saya lalu itu terlalu banyak hadisnya, ayatnya. Hadis sekarang. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Agama itu mudah. Ya, singkat-singkat ya. Kalau panjang dipanjangkan, ada barang siapa yang kepingin memaksakan agama, maka dia akan kalah sendiri. Maksudnya gimana? Ada suatu ketika salah satu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat tahajud ke ibu-ibu ini, kalau ibadahnya rajin-rajin sholat tahajud ya. Itu saking kepingin dapat pahala, udah ngantuk berat, dia pasang tali, dia sholatnya bersandar sama tali. Allah, bersandar sama tali itu, ngantuk gitu. Kemudian dilakukan kepada Rasulullah SAW yang ada fulanah yang sholat tahajudnya pakai tali, menahan ngantuk dan menahan capek. Kata Rasulullah, talinya lepas. Kalau ngantuk ya tidur, ngapain memaksakan diri. Ibu kalau sholat tahajud pakai tali nggak? Kalau ngantuk tidur, itu Islam.
Bapak-bapak, tadi ibu itu sekarang bapak-bapak. Ada seorang sahabat namanya Abu siapa? Abu Darda. Abu Darda ini punya istri. Istrinya itu rajin ikut pengajian. Dia berburu. Abu Darda ini rajin, lebih rajin daripada istrinya. Dia tiap malam sholat tahajud. Bapak-bapak, setiap malam sholat tahajud nggak? Jadi kayak Abu Darda loh. Siangnya puasa, bukan puasa Daud. Oke, ini puasa Daud. Ya, puasa tiap hari. Boleh. Selama kalau pas hari raya dia berbuka, hari-hari tasyrik dia berbuka, hari-hari yang dianjurkan untuk berbuka dia berbuka. Bukan kalau puasa selama ini puasa setiap hari ya, selain hari-hari yang dilarang. Apa yang terjadi? Datanglah temennya namanya Salman Al-Farisi ke situ, ditemui oleh istrinya Ummu Darda. Ummu Darda ini kelihatannya lusuh, belum mandi seminggu, itu sudah mandi tadi. Kemudian kenanya, jilbabnya lusuh, nggak disetrika, nggak dicuci, baunya apa? Kayaknya murung. Padahal suaminya ahli ibadah. Dia cerita suamiku sholat tahajud tiap malam. Kalau pagi puasa. Ya baguslah kata Salman, baguslah. Senang kamu punya suami seperti itu. Kamu udah gak senang ngopo. Senang apa? Gak enak punya suami tiap malam sholat tahajud dan siang puasa. Kenapa? Gak bisa tidur bersama, gak bisa jajan bersama, bisa jalan-jalan. Stres saya di rumah katanya. Oh, dia curhat sama Salman Al-Farisi. Maka kemudian dipanggil Abu Darda, sini Abu Darda. Kata istri kamu begini ya, kalau sholat dari isya sampai subuh. Habis itu siangnya puasa, nggak pernah tidur bersama istri, tidak pernah jalan-jalan, tidak makan bersama sama istri. Iya, kenapa emang jangan begitu? Setiap sesuatu punya hak. Likulin fa'atikul ladzi haqqin haqqan. Inna li badanika 'alaika haqqan. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhan punya hak. Wa inna li badanika 'alaika haqqan. Sesungguhnya badanmu punya hak. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak. Waktunya dibagi dong. Sholat tahajudnya 1 jam, tidur sama istri 3 jam, gitu. Kemudian nanti bangun hari ini puasa, besok tidak. Puasanya hari Senin dan Kamis aja. Hari Rabu jangan puasa, karena setiap pengajian ada makanan. Umpama. Begitu pada ada makin makulong. Ya. Jadi akhirnya apa? Salman Al-Farisi mengikuti nasihat itu dan dibawa kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah benar kata Salman, kamu sholat tahajud 3 malam, yang 1 malam tidur sama istri sama sholat tahajud. Jadi nggak sholat tahajud bagus Pak. Sholat tahajud jadi nggak bagus kalau tiap hari istrinya gigit jari karena tidur sendiri sama guling aja. Kasihan Pak. Maka sholat tahajud 3 hari, 1 hari tidur. Sehari puasa, sehari berbuka. Senin dan Kamis puasa, Selasa Rabu, Jumat Sabtu, Ahad nggak puasa. Itulah Islam, memberikan kemudahan, jangan nyulitkan diri sendiri. Maka kalau kita melawan Islam, kita akan kalah. Begitu. Hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Apa ini? Beliau itu mengirim dai-dai ke dalam, mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, mengirim sahabat-sahabat yang keluar daerah luar negeri. Nasihatnya itu, wahai para dai, para ustaz, ya, para ulama, sama jamaah itu jangan tegang-tegang, jangan haram-haram, jangan mempersulit. Udah
Basiru pemuda, jangan persulit, berikan kabar gembira, jangan buat orang lari. Ceramah itu jangan neraka terus, ya. Justru diberi surga, pahala. Jangan dosa. Iya benar. Kadang kita bicara dosa, kadang bicara neraka, tapi harus imbang. Bicara surga dan neraka, bicara pahala dan dosa, tapi perbanyak bicara pahala. Jangan ditakut-takuti, ibu nanti nggak datang lagi. Ya. Dikit-dikit haram, dosa, udah. Pengajiannya nggak ada yang datang karena takut. Basiru wala tunafiru, yassiru wala tunasiru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasulullah, kalau ada perintah, laksanakan semampu kalian. Ya, jangan memaksakan diri. Itu Bu ya, Pak. Kalau ada perintah jangan memaksakan, semampu kan. Bukan berarti menggampangkan, semampu. Kalau ada orang yang tidak bisa puasa karena bekerja, sudah. Ada yang suaminya penarik ojek, ya, atau gojek, apa namanya, ojol. Ada yang supir truk, ada yang supir bis akap, Bu? Bis akap apa Bu? Antar kota, antar provinsi, tiap hari dibolak-balik lintas Sumatera, LS, antar lintas Sumatera. Itu bulan Ramadan, puasa enggak? Tidak, karena dia kecapean, siang harus nyupir, harus minum. Itulah kemudahan dalam Islam. Boleh musafir dan supir angkat, bukan supir angkot Bu ya. Supir angkot masih puasa karena paling dari pasar Minggu ke Kampung Rambutan, antar kota, antar provinsi. Berarti kalau daerah Sumatera, daerah Kalimantan, apa namanya, penyebutan-butannya. Jadi rahimahullah, perkataan Ibnu Taimiyah, syariat Islam seluruhnya keadilan. Kalau nggak adil, bukan syariat, bukan Islam. Rahmat, maslahat dan ini pegang rata-rata kaidahnya. Islam itu pasti bermasalah. Kalau ada ajaran tidak membawa masalah, berarti salah itu ajarannya. Walaupun atas nama Islam itu salah yang mengistimewakan hukum. Ya. Masa umpamanya ada orang mengatakan haram naik gojek, haram naik grab, haram punya gopay, haram punya dana, haram punya rekening bank, haram punya. Ini bukan Islam. Islam kok susah banget, nggak boleh punya rekening, nggak boleh punya dana, nggak boleh punya gopay, nggak boleh naik ojek online, nggak boleh naik kereta online, nggak boleh punya kartu tol. Ini Islam macam apa itu? Anak riba dari mana? Ya. Bukan itu nanti kalau kita bahas riba bukan. Kalau kita bahas riba itu kalau kita minjamkan orang, kemudian minta tambahan dari awal. Tapi kalau kita minjamkan orang 1 juta, kita diam saja, tiba-tiba dia kembalikan 1.500.000, itu bukan riba, karena tambahnya dari dia sendiri, bukan dari saya. Itu boleh. Ibu umpamanya ya memberi ketan kepada tetangga, ini ada ketan oleh-oleh dari pengajar Aifon, ada piringnya bagus, sama sendoknya bagus. Kemudian ibu ambil, dimakan, dikembalikannya kosong, diberi 3 ketan atau 1 ketan ditambah pisang 4. Riba enggak? Enggak. Dia memberikan 2 ketan, dikembalikannya 2 ketan sama 4 pisang, enggak riba. Karena saya yang mensyaratkan kembalikan. Lebih enggak, dia sendiri yang memberikan.
Makanya ibu kalau diberi satu piring, Ya. maka kembalikan isinya lebih. Itu pahalanya lebih banyak. Ya, bukan hanya tahap, kembalikan. Maksudnya kalau kita diberikan kebaikan sama orang, balas dengan kebaikan yang lebih. Kalau pinjam motor, isi bensin sampai penuh. Bukan permintaan dari yang punya motor. Kalau itu permintaan dari punya motor, namanya riba. Saya pinjamkan kamu motor, syaratnya bensinnya diisi, ini riba. Kenapa? Kan pinjam. Kok ada tambahan? Kecuali kalau kata jam saya pinjam, udah ambil aja motornya tiba-tiba kok penuh bensinnya. Alhamdulillah. Tipis ya bedanya ya, tipis cuma ijab kabul doang ya. Ya, bedanya yang riba itu dia ngomong dari awal. Kalau yang ngomong dari akhir, kalau nggak ngomong itu nggak riba, sama-sama datang. Makanya jangan dikit katakan riba, dulu katakan riba. Riba jelas. Baik, Imam Syatibi mengatakan maksud utama dari syariat adalah menghilangkan kesulitan dan mewujudkan kemudahan bagi manusia. Imam Syatibi ini dari Maroko, ya, orangnya terkenal di dunia. Imam Syatibi itu bapak maslahat, bapak yang menetapkan maslahat, kaidah maslahat dalam syariat. Terkenal sekali. Saya pernah ke Maroko ke tempat dia, tapi tidak ketemu kali dia meninggal dunia sudah berapa abad yang lalu. Orangnya, jadi saya nggak ketemu sama dia, sudah ketemu alhamdulillah. Itu ibu-ibu ya. Jadi Islam itu diturunkan menghilangkan kesulitan. Kalau Islam menyulitkan, nah itu bukan Islam. Islam buatan sendiri. Baik, apalagi contoh taisir dalam Islam akan saya rinci satu persatu. Apa itu? Dalam toharo sudah kita bahas tadi. Jika tidak ada air boleh falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Tayamum itu artinya apa sih? Tayamum itu mencari. Sha'idan itu tanah, thayyiban itu yang baik. Maksudnya tanah-tanah itu baik semuanya. Jaga benar kalau kita tayamum dengan tanah yang ada kotorannya, nggak boleh ada najisnya. Tapi kalau tanah seperti biasa ini suci. Kalau ibu yang pakai jilbab panjang, lengseh ya bahasanya. Lengser itu bahasa Indonesia. Ya beda-beda bahasa Jawa. Ya terserah mau lengser, mau lengseh, mau apa. Yang penting bajunya itu menyentuh najis nggak? Enggak. Kan sudah ada najis. Tapi ibu-ibu itu kok bisa Ustaz? Itu kan tangannya najis. Kalau tangannya kadang ada kayak kucing gitu kan? Ya kan? Lewat. Lu kan najis, kucing itu najis nggak? Kucing. Ayam? Ayam itu, ibu tadi makan ayam nggak? Atau makan ayam nggak? Loh, dagingnya aja. Setiap daging yang boleh dimakan, maka kotorannya halal. Berarti kotorannya tidak najis. Daging ayam halal, kotoran ayam tidak najis. Daging kambing halal, kotoran kambing. Kalau kotoran ayam namanya telek. Kalau kotoran kambing namanya intil. Kotoran sapi namanya teletong. Lah telek, intil dan teletong ini bahasa asing ya, tong apa? Ini tidak najis. Kenapa? Karena ayam boleh dimakan, kambing boleh dimakan, sapi boleh dimakan. Enggak
menurut sebagian ulama. Tapi kita pilih yang ini, kenapa? Memudahkan. Kalau kita di kampung, ya saya dulu orang kampung, ya. Saya dulu orang kampung, ya. Sering kadang-kadang kayak gini terbuka rumahnya, ada yang masuk dulu naik set, nelek. Kadang masuk ke kamar di sana nelek, ke tempat tidur nelek. Biasa orang kampung, dianggap biasa. Apalagi ada burung itu naikin baju, naikin karangan, biasa aja. Coba kalau kita mengikuti madhab yang mengatakan semua kotoran najis, repot. Jadi masjid-masjid zaman dahulu itu pasti ada burung-burungnya. Yang sekarang kan Masjidil Haram, Masjid Medina, masjid-masjid yang menaranya tinggi itu banyak burung-burungnya. Kan sulit banget kita bersihkan tiap hari ada burung. Makanya madhab yang mengatakan semua binatang yang boleh dimakan dagingnya bahkan tidak najis lebih memudahkan. Jadi kalau kita pilih mana madhab yang kuat, Ustaz, madhab yang memudahkan. Itu ya tidak najis. Bagi yang mengatakan najis ya silakan, susah-susah sendiri. Ikuti yang lebih mudah. Oke ya. Jadi apa tadi? Binatang yang dimakan tidak najis termasuk tanah. Tanah itu suci kalau tidak ada kotorannya. Maka kalau jilbabnya melengsah tadi kena najis tai kucing, maka tanah berikutnya membersihkan. Oh enak kan, jadi nggak perlu disabunin, nggak perlu pakai rinso, sudah bersih sendiri. Zaman dulu ibu-ibu sekalian, orang menggunakan sandal sholatnya. Kalau kena kotoran, tinggal diusap-usap di tanah selesai. Kalau zaman sekarang masuk masjid, ya ketika sandal nggak boleh di luar, gitu masukkan ke masjid sudah boleh. Kan mudah dalam Islam. Itu ya, jangan memaksakan diri. Dalam toharoh, orang sakit boleh tayamum atau berwudu sesuai kemampuan. Ustaz, saya jatuh kesleo di gips, tahu gips bu? Ya dibalut pakai gips itu nggak bisa apa-apa. Gimana wudunya? Ya sudah, yang dibasuh adalah yang nggak digigit, yang digigit itu nggak bisa dibasuh atau basuhnya di atas. Ada yang mengatakan setengahnya wudhu, setengahnya tayamum. Silakan aja, yang penting tidak wajib membasuh anggota badan yang di dalam gips itu. Nah itu juga kemudahan. Lalu rahimahullah, dalam sholat apa contohnya? Orang sakit boleh sholat sambil duduk, sambil berbaring atau dengan isyarat. Ustaz, ibu saya sudah 90 tahun itu nggak bisa wudhu. Gimana? Diwudukan bu, pakai tisu, nggak usah pakai ember, pakai tisu basah, dicelupkan pakai kain basah, kain kanebo atau apa, gombal itu, diusapkan ke muka ibunya, dengan ke tangannya, kakinya sudah sekali aja, karena wajibnya cuma sekali, 3 kali itu sunnah. Ustaz dia nggak bisa ngaji Al-Fatihah, ya itu tuntun. Ayo bu takbir bu, Allahu Akbar, ini tangannya digerakkan. Kemudian baca Al-Fatihah, sudah baca Al-Fatihah langsung takbir, nggak usah baca surah, karena baca suatu sunnah. Ya. Kemudian apa lagi? Rukuknya ya nggak usah rukuk, semua pakai isyarat. Ini aja, udah cukup. Tapi kalau itu sakit, bapak sakit, ini surahnya Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah sudah, Allahu Akbar. Begini, Allahu Akbar. Nah, jadi rukuk dengan sujudnya hanya beda dikit. Rukuknya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar.
semata untuk minum. Hah? Memudahkan kan? Ketika baterai habis, kesempatan minum tak. Ini memudahkan. Ini bisa nih. Oh ternyata ada dua. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan. Saya mana tadi? Sholat ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka sholat dengan duduk. Jika tidak mampu maka sholat dengan berbaring di atas pinggang kanan. Kosor. Ini banyak perdebatan ini kosor itu di mana? Kosor itu khusus musafir. Kalau ngantenan boleh kosor nggak? Nggak boleh. Jamak boleh. Jadi kalau ngantenan kondangan itu biasanya akad nikah jam 8 sampai jam 10 khusus keluarga inti. Jam 11 sampai jam 1 resepsi pernikahan undang orang banyak. Kan nggak sempat sholat zuhur itu. Mantanya di depan salaman itu undangnya 1000. Salaman sampai capek. Ngapain nyampaikan undang itu 20, 50 gitu. Salamannya nggak capek-capek. Itu bu ya, itu cara supaya kita nggak capek. Kan tidak harus 1000. Memang ada kewajiban undang 1000 orang. Itu buatan orang kita menyusahkan diri sendiri. Saya pernah itu diundang oleh bapak-bapak itu Ustaz, mohon ceramah tentang tunangan. Kenapa nggak nikah Ustaz? Antri gedungnya tahun depan baru bisa. Ya, saya nggak pernikahan 10 tahun karena gara gedung nyawa gedung air kan bisa ini. Mau berapa ini? 200 cukup ini. Gratis lagi. Ada pengajian lagi hari Rebo. Kalau itu anak ibu kalau punya anak mau nikah di sini aja hari Rebo. Beres. Maka udah disediakan kampung jalan. Ya, sip, mantap. Kita kepengen bikin taisir. Mudahkan. Jangan ngutang, banyak ibu yang ngutang. Pernikahan itu sekarang rata 200 juta rata-rata. Ya 200 sampai 500 juta. Mendingan ditabung nyewa. Ini anaknya belum punya rumah. 200 juta bisa untuk nyewa 2 tahun 3 tahun. Apa yang habis sehari? Hanya karena kepengen dikenal, kepengen wah tidak harus seperti itu. Bisa dengan cara yang lain. Itu ya. Makanya pernikahan itu tidak boleh kosong, tapi boleh jamak. Karena biasanya pengantin perempuan gimana Ustaz, saya sudah dandan harganya berapa juta, kemudian sudah berjam-jam sejak malam pakai lipstik itu. Masa wudhu, zuhur, asal langsung rusak. Padahal masih jamak, banyak jamak undangan yang belum datang. Ya sudah, kalau nggak kosong ya jamak. Begitu. Kalau bisa sih nggak jamak, kalau bisa. Karena boleh sholat di tempat, di belakang panggung, di kamar pengantin, kamar dandan juga bisa. Tidak mesti sholat itu ya di masjid atau pakai sajadah, pakai sarung juga boleh, pakai karpet juga boleh. Jangan menyulitkan diri sendiri, Bu. Satu praktis ibu kalau sholat pakai bukan atau pakai jilbab seperti ini. Ya sudah, berarti ibu cerdas, tidak perlu gotong-gotong. Kena karena ibu itu tasnya besar-besar, ternyata isinya mau kena sama musang. Kalau jilbabnya sudah besar, mendapat tas kaki cukup. Tidak perlu gotong-gotong menyusahkan diri sendiri. Ini apa nih hadisnya? Inna Allah yuhibbu an tu'ta ruqasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu menyukai jika keringanannya dipakai, sebagaimana dia menyukai jika ketentuan asalnya dijalankan. Maksudnya apa? Kalau ada keringanan bu dipakai, Bu, itu hadiah dari Allah. Dalam hadis lain, faqbalu hadiyatahu. Jadi kosong jamak itu hadiah dari Allah, itu diberi hadiah dari Allah tidak mau.
Mau nggak? Mau. Maka safar, nah safarnya pakai pesawat. Dari sini ke Solo cuma 1 jam. Masuk jamak, masuk kosong, ya nggak apa-apa, kenapa namanya? Itu kan mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak capek, ya nggak capek kan kamu, sampai kamu capek, sampai kamu capek. Jadi kecapean itu bukan standar kita beli kosong. Apa standarnya Ustaz? Safar. Capek nggak capek? Kalau safarnya melebihi 83 km itu boleh dikosor dan dijamak, walaupun dia tidak capek karena naik mobil dan naik pesawat pakai AC, tetap boleh dikosor. Itu keringanan dana besar. Itu Bu ya. Jadi kalau nggak dikosor, nggak dikosor jamak aja. Nggak apa-apa, nggak dikosor, nggak dijamak, tapi afdolnya kosor dan jamak. Walaupun nggak capek santai. Walaupun nggak capek, walaupun santai, tetap itu kan keringanan. Boleh, tapi pahalanya lebih banyak mana? Kosor jamak atau tidak jamak dan tidak kosor, pahalanya lebih banyak mana? Lebih banyak jamak. Kosor sudahlah sedikit, sudahlah mudah, pahalanya banyak. Ini udah capek, 4 rakaat, pahalanya dikit. Loh kok bisa? Karena yang satu mengikuti sunnah Rasulullah, yang satu nggak ngikutin. Jadi pahalanya itu tidak mesti capek. Dulu Ustaz pernah bilang ada syarat untuk kosor, repot gitu bawa koper gitu. Apanya? Bawa koper gitu bareng. Safar Bu. Iya, Safar itu ada 2 pengertian. Pengertian pertama, semua orang yang melewati lebih dari 80 km, mau pakai pesawat, pakai mobil, jalan kaki, melebihi 80 km itu sudah kosong, sudah boleh kosong. Yang kedua, pengertian safar itu kalau orang bawa barang, bawa koper, pilih yang mana? Saya sering dulu ngisi di kantor-kantor BUMN di Jakarta Pusat itu ya, ada Telkom, ada PLN, ada ya macam-macam lah, ada BP, AP, dan sebagainya kan, Garuda. Itu banyak pegawainya dari Bogor, dari Depok. Itu melebihi rumahnya ke kantor Jakarta itu 80 km. Tapi dia tidak dikatakan kosor karena dia pergi ngantor. Setiap hari naik kereta, naik mobil, nggak bawa koper. Maka walaupun melebihi 80 km tidak dikatakan safar karena ngantor. Bahkan kan karena ngantor, bukan safar. Udah biasa setiap hari. Jadi kita menggabung 2 pengertian. Jadi maksudnya berarti yang 80 km dan membawa koper. Bukan berarti kalau bawa tas gini nggak kosong, maksudnya itu membawa barang-barang selayaknya orang yang safar. Boleh koper, boleh tas warnanya coklat, warna hitam, kardus. Itu kan bukan bawa kardus di kono, isikan makanan, keripik, umum, apalah. Itu ibu-ibu, bahkan saya ketemu jamaah umroh ibu-ibu dari Saudi, jauh-jauh kurangnya bawa kardus. Ya Allah, desa banget. Kardus itu kan pertama nggak aman, susah, mengenai tempat dan ribut di pesawat itu ribut, wah, kayak pasar. Ini kelihatan nggak pernah naik pesawat. Naik pesawat tuh diem, barangnya dikit gitu kan, pakaiannya rapi. Wah, ngobrol tuh ribut, dia tahu mana kalau mau udah saya tahu situ ribut. Semua dibawa ayam, apa dibawa semua. Ya Allah. Ya itu orang Indonesia, makanya harus banyak belajar. Kalau bawa barang banyak itu ya taruh di bagasi, pakai koper yang rapi, yang sehingga naik pesawat itu bawa barang sekedar. Nggak nyusahkan orang lain juga, kan jangan cuma satu kayak gitu. Gitu ya. Baik. Apalagi dalam puasa tadi sudah saya sampaikan Al-Baqarah 184.
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka hendaknya diganti pada hari lain. Kemudian saya barusan ngajar mahasiswa, ya, dia bilang, Ustaz, orang sakit pada bulan Ramadan lagi kodok oleh ahli warisnya. Saya bilang, kapan dikodok? Dapat dia sakit dan meninggal. Saya bilang tidak ada kodok bagi orang yang sakit langsung meninggal dunia. Yang wajib kodok itu kalau orang sakit dan sembuh. Jadi diterjemahkan, barang siapa yang sakit dan atau safar kemudian sudah sembuh atau sudah sampai di hari lain bukan Ramadan, maka dia wajib mengkodok. Ini belum sembuh, sampai Syawal masih sakit, sampai bulan Dzulqa'dah masih sakit, kemudian mati, dikodok enggak? Ya enggak, orang sudah mati. Dengan anaknya Ustaz, anak juga enggak wajib kodok karena dia belum sembuh. Itu Bu ya. Kayak ibu-ibu yang haid tiba-tiba mati, wajib kodok enggak? Enggak. Tidak ada kewajiban sholat dan puasa bagi orang yang tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang sakit. Tidak ada kewajiban puasa bagi orang musafir. Ya, kalau mati ketika safar, wajib qadha. Ketika mati, ketika sakit, nggak ada kewajiban. Ketika mati, tidak ada kewajiban bagi dia atau bagi ahli warisnya. Itu Bu ya. Jadi sama-sama paham. Memuasakan orang tuanya yang meninggal dunia, nah dia nggak sembuh kok. Kalau gini kan, misalnya udah masuk zuhur, masih lalai-lalai, baru jam 1 mau sholat haid, terus kodok. Iya begitu, pertanyaan yang sering muncul gitu, ibu-ibu haid. Ya, haidnya itu jam berapa? Jam 1. Dia belum sholat zuhur, maka dia wajib mengkodok. Yang tidak wajib mengkodok itu kalau haidnya 5 menit sebelum azan. Nah ini nabi haid di pengajian itu kan, nanti dia nggak wajib kodok zuhur karena haid sebelum zuhur. Tapi kalau udah azan, Allah Akbar, masih ngobrol, masih macam-macam. Nantilah sholatnya, nanti lagi sholatnya, 10 menit lagi. Mau ke kamar mandi, pas ke mandi kok maka dia wajib mengkodok sholat zuhur karena sudah masuk waktu, dia nggak segera sholat. Itu Bu ya. Terus caranya? Cara mengkodoknya ketika sudah selesai haid minggu depan, ya dia puasa. Dia sholat 2 kali gitu, habis sholat zuhur yang hari itu kodok berarti yang telat gitu. Caranya kalau cuma 1 atau 2 itu selesai haid bersih langsung sholat apa saja. Ini bersihnya ini jam 11 langsung sholat. Waktunya nggak sesuai Waktunya nggak sesuai nggak apa. Karena dia mengkodok segera. Kecuali kalau yang ditinggal itu banyak, namanya dia seminggu. Ya, seminggu dia tidak apa namanya? Sholat itu nggak dikodok. Jadi kodok itu adalah puasa. Soalnya dikodok yang tapi kalau sebelum kodok ya puasa. Atau begini, bukan orang haid lah, orang yang meninggal ini orang ibu-ibu yang dulunya hamil sebelum melahirkan sudah keluar flek, dianggap itu haid padahal bukan haid, itu istihadah, maka dia tidak sholat selama 3 hari, dikira itu haid padahal bukan haid, itu istihadah. Nah, akhirnya dia tidak sholat 3 hari baru melahirkan. Udah terlanjur nggak sholat 3 hari.
wajib mengkodok 3 hari sholat 5 kali 3 15. Gimana cara mengkodoknya? Kalau pas duhur sholatnya 2 kali, pas asar sholatnya 2 kali, pas maghrib sholatnya 2 kali sampai 3 hari. Itu cara mengkodok disesuaikan dengan waktunya, karena buahnya. Kalau yang satu tadi, Kalau satu langsung aja. Sebenarnya kodoknya langsung boleh. Pokoknya 15 hari ini, 3 hari berarti 15 sholat ya. Itu langsung gabungkan jadi satu. Saya nawa itu sholat 15 kali. 3 kali 5, 15. 17 rakaat tambah kali 3. Berapa itu? 17 kali 3, 30, 51 rakaat. Saya niat mengkodok 51 rakaat, ya silakan kalau kuat. Zuhur 3 rakaat. gimana Imam satu ya lupa loh, matanya kadang-kadang lupa udah 3 apa 4. Makanya sebaiknya zuhur 2 kali, asar 2 kali. Gitu. Kalau 31 susah jamnya usahakan diri sendiri. Orang tua renta tidak mampu berpuasa cukup bayar fidyah murah meriah. Fidyah itu bayarnya satu puasa cuma sekali makan. Ibu kalau warung Padang berapa? Warteg lah berapa? 35 mahal kan 15.000. 20.000. Sekali nggak puasa cuma bayar 20.000. Tergantung dia hidup di mana. Warung dekat sini berapa? Ya 35, udah enak banget itu 30. Tunjang Pak, tunjang. 25 lah ya. 25 satu hari kan murah. Kali 30 berapa? 750.000 sebulan nggak puasa. Enak kan itu 750. Saya nggak usah puasa. Tidak ada perintah beri makan 3 kali dari mana itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu paling suka makan pagi goreng nasi goreng, siang rendang, malam sate. Itu orang Indonesia aja. Itu orang Indonesia. Kalau orang Arab nggak kayak gitu kok. Orang Arab tuh makan cuma sekali siang aja. Paginya paling makan kue-kue. Terus kalau yang bertanya tadi di jumlah kan 700 tadi kasih uangnya atau makanan? Oh, tanyanya makanan atau uang? Tergantung. Orang miskin itu butuh, Pak, kamu butuh makan, butuh uang. Butuh uang. Butuh makanan, beri makanan. Kita berikan makanan yang pedas. Wah, saya nggak beri yang pedas, dibuang akhirnya. Bukan ajaran Islam. Kita berikan fidyah kan to'am Ustaz. Dalam Islam kan to'am miskin, makan orang miskin. Makanan itu harus cocok dengan selera dia. Maka kalau beri makan tanya suka makanan apa? Pak, saya suka sate kambing. Waduh, beri sate kambing sama sopnya 50.000. Atau 10 tusuk saya makannya 50.000 sama sopnya 90.000. Beri makan sesuai dengan selera yang diberi, kan tujuannya supaya kenyang. Makanya supaya tidak terjadi perdebatan, belikan seharga makanan yang standar 25.000. Pak, beli makanan sendiri terserah Bapak. Nah, lebih mudah kan? Untuk rokok nggak boleh rokok. Makanya diawasin, yang beli awasin dia Pak. Atau Bapak silakan datang ke warung nanti saya bayarin. Itu namanya fidyah yang benar seperti itu. Boleh makanan, boleh uang sesuaikan dengan keinginan dan seleranya yang diberi fidyah. Gitu. Kalau ada sahabat dia bikin bubur gitu kan, kalian tahu makan bersama. Nah itu kan zaman sahabat bubur kacang hijau, kacang hitam. Nah, makanya jangan nyelekan diri sendiri lah, ikuti sahabat. Rasulullah itu makannya korma 3, itu makan berapa korma? Kita semangkok lah.
agama Islam jangan saklek lah. Repot. Islam itu agama. Ini saya ada cerita dikit lah. Ya, boleh. Intermezzo, maksud tadi nggak ada cerita. Dari Barra radhiyallahu anhu yang berkata, dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sedang berpuasa lalu datang waktu berbuka sudah maghrib, karena capeknya dia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan malam itu, artinya tidak boleh makan. Jadi ajaran Islam pertama kali dulu sulit, Bu. Jangan dulu kalau maghrib itu nggak boleh tidur, Isya nggak boleh tidur. Kalau udah tidur nggak boleh makan. Kalau ketiduran gitu ya. Ketiduran. Ini ada orang ya orang seorang sahabat itu ternyata baru datang maghrib saking capeknya ya, dari namanya Qais bin Syirmah Al-Ansari. Ketika datang ke rumah sudah capek karena nyangkul sepanjang hari sampai rumah, ternyata istrinya belum mau masak karena si ikut pengajian itu belum masak, mohon maaf, ya udah saya tunggunya sambil layang-layang, balik-balik capek banget gitu. Masaknya kok lama, kasih dulu dan sebagainya. Ternyata ketika masakannya sudah jadi, suami sudah tertidur. Ya Allah, mas, kok sudah tertidur itu gimana? Ya, kenapa kau tidur? Ya, nggak boleh makan lagi sampai besok lah. Siangnya besok pingsan. Kan nggak makan 2 hari ya, pingsan. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat berapa, Bu? Ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum, sampai terakhir. Dihalalkan bagi kalian pada malam harinya untuk bercampur dengan istri kalian dan makan. Sebenarnya juga nggak boleh, puasa itu bercampur dengan istrinya nggak boleh, Pak. Pernah Umar bin Khattab suatu ketika kan nggak bisa nahan sahabatnya, lihat istrinya, dia menggauli istrinya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah celaka. Kenapa celaka? Karena saya menggauli istriku pada malam bulan Ramadan. Itu nggak boleh. Kemudian Allah kasihan sama Umar, kok kasihan banget sama Islam. Malamnya nggak boleh makan, nggak boleh bergaul sama istri. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah 100 berapa, Bu? 87 dihalalkan malam hari kamu mencampuri istrimu dan makan sebanyak-banyaknya. Walaupun sudah tertidur boleh, tidak ada syarat. Pokoknya selama malam hari boleh makan. Lihat ini ada wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ada syarat. Maka makanlah dan minumlah hingga fajar, hingga terang bagimu benang putih dan benang merah. Sekarang ada yang bilang sudah sahur, sudah imsak, oh nggak boleh makan. Nah itu bukan ajaran Islam. Imsak itu bukan larangan makan, Bu. Imsak itu bukan larangan makan ya. Peringatan, ibu-ibu, bapak-bapak, 10 menit lagi mau azan. Itu namanya imsak. Imsak, berhenti makan karena 10 menit lagi mau azan. Orang baru bangun tidur udah imsak. Boleh minum nggak? Boleh, karena baru boleh minum baru imsak. Bahkan ibu-ibu azan pun masih boleh makan bagian terlambat untuk zaman sekarang. Loh kenapa Ustaz? Karena azan subuhnya orang Indonesia kecepatan.
Ada yang mengatakan kecepatan 20 menit ini ekstrim. Ada yang mengatakan Muhammadiyah mengatakan kecepatan 8 menit. Pokoknya hampir ya sebagian ahli mengatakan kecepatan bukannya di Indonesia, di Mesir. Saya pernah di Mesir lama, katanya ada subuhnya kecepatan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang terlambat bangun, belum sempat sahur, azan, maka boleh makan secukupnya, makan ketan 1, ya, makan pisang 4. Jangan azan malah masak nasi goreng, malah masak daging kelamaan. Ya, boleh makan sekedarnya sebelum azan, sebelum selesai azan kalau bisa selesai. Tetapi ada yang menyalahgunakan. Saya pernah ketemu sama santri ya. Santri ini memang nggak paham fikih. Dia itu semangat doang. Pak Ustaz, azannya terlambat. Sahurnya kapan? Nanti aja nunggu azan katanya. Ini azan baru sahur. Makan bakso, makan apa? Udah komat masih makan. Astagfirullah. Ini menyalahgunakan keringanan dalam Islam. Namanya menggampangkan dan tidak boleh seperti itu. Bahkan di hadapan saya belum azan maghrib. Sudah bilang kenapa? Maghribnya terlambat. Pusing gak ada orang kayak gini. Tadi kan sepakat jadi subuh kecepatan. Koreksi dong karena kecepatan gak tepat gitu. Gimana caranya? Ngoreksi itu nggak semudah membalikkan terlambat. Itu kan wewenang pemerintah. Sedang di pemerintah sendiri terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau nggak masuk waktu sholatnya gimana kalau belum masuk? Makanya sholat subuh jangan terlalu semangat, bu azan atau sholat jangan. Di Mesir itu rata-rata komatnya 30 menit dari azan. Kalau di Indonesia dia 20 menit. Oh gitu. Iya. Makanya ibu kalau dengan azan Allah Akbar nanti subuh jangan langsung sholat, tapi wudhu dulu, pakai mukena, minum teh dulu, posisinya rebus, habis itu sholat sunnah qobliyah. Itu udah 20 menit bu, sudah 20 menit, habis itu baru sholat subuh. Itu caranya begitu. Ada bapak-bapak yang ekstrim, ada bapak-bapak yang ekstrim. Gimana ekstrimnya? Nganggap sholat subuh kecepatan, tapi dia kepengen jamaah juga. Tidak mau dikatakan dia nggak pernah sholat jamaah subuh kan? Dia sholat jamaah subuh pura-pura. Sholat subuh, imamnya sholat subuh, dia sholat sunat. Pokoknya yang penting ngikutin. Sholat subuh pura-pura. Terus habis itu dia sholat. Habis itu dia pulang ke rumah sholat subuh baruan. Allahu Akbar. Ini ekstrim ya. Ekstrim. Ya ada, dan saya dengar sendiri. Makanya bu, kita perlu fikih ini perlu, jangan kayak gitu banget lah. Memang kecepatan, tapi kecepatannya bukan 20 menit, 8 menit. Nah kita ikutin sama dia 8 menit. Berarti habis azan, wudhu, pakai mukena, minum teh sebentar, tuh kan? Baca Al-Quran 1 halaman, sholat sunnah, udah itu boleh sholat subuh. Itu Pak ya. Lalu di masjid, yang masjid makanya kalau ada pengurus masjid jangan terlalu cepat sholat subuhnya. Biasanya di kampung-kampung itu baru 5 menit, komat. Kita ngapain ini? Yang komat ini mau kerja atau mau apa kan gitu. Sholat subuh itu sebaiknya agak diundur 30 menit biar jamaahnya banyak. Saya suka sama masjid-masjid seperti ini. Apalagi hari Ahad, hari Sabtu, ustadznya yang ceramah dari jauh, sekaligus nunggu ustadznya biar datang tepat waktu, gitu. Itu gue ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak? Masih banyak ya. Ya silakan. Ustaz, gimana kalau kita
belum punya rumah, kita pengen ngambil rumah. Sementara rumah subsidi pemerintah itu rata-rata cash sama kredit itu beda harganya. Nah, Sementara antara pemerintah dengan cash dengan kredit beda harganya. Nah itu kita termasuk riba kan bisa. Sementara kita belum punya rumah nih, kita butuh nih pengen punya rumah subsidi gitu. Nah itu gimana bisa? di mana-mana namanya kredit itu pasti lebih memang ada kredit lebih murah. Dalam Islam ada dua transaksi. Cash rumah 400 juta. Cash kredit 450 juta setahun atau 5 tahun. Pilih salah satu. Kalau cash tidak ada masalah, sah. Kredit masalah enggak? Masalah tambah mahal. Tambah mahal kan, makanya jangan sering beli dengan cara kredit. Usah nggak punya uang, ya nggak apa-apa kalau nggak punya uang. Tapi ketahuinya bahwa kalau beli kredit itu pasti lebih mahal. Keuntungannya bisa nyicil. Taruhlah kredit itu tadi 450 juta. Boleh nggak dalam Islam? Boleh. Ini kita mengikuti madhab kemudahan. Tapi haram kredit. Versi apa haram? Jangan udah mengharamkan dong. Halal kredit. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Syaratnya dua. Harganya flat. Flat, Bu. Harganya tidak berubah. Kredit 5 tahun 450 juta, enggak berubah sampai akhir tahun. Itu satu syaratnya. Akhir tahun ya. Sampai akhir. Akhir. Bukan sampai akhir, sampai 5 tahun enggak berubah. Kalau berubah haram. Yang kedua, tidak boleh ada denda keterlambatan. Kalau ada denda keterlambatan, riba. Jelas, Bu? Boleh kredit dengan harga yang lebih mahal, syaratnya dua. Harganya tidak berubah dan tidak boleh ada denda keterlambatan. Itu, Bu. Ibu kalau belum punya uang dan takut terkena riba, mendingan ngontrak dulu. Ngontrak itu bukan mesti miskin. Itu banyak orang kaya itu nggak mau punya rumah. Yang kontraknya di hotel sekian, di hotel sekian. Banyak orang kaya nggak punya mobil, dia naik Grab terus tiap hari. Karena dia tidak mau capek merawat. Karena perawatan itu juga mahal. Bu, kalau belum mampu, daripada kita terkena riba. Kalau kredit boleh dengan dua syarat. Itu, Bu, ya. Kalau syarat nggak terpenuhi, nggak usah beli. Ya sekarang Bapak maaf. Ayo, ada yang pertanyaan nggak dari Bapak? Dari Ibu? Nah, ini Ibu, silakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau orang sakit itu bayar fidyah. Kalau dia sehat. Orang sakit bayar fidyah. Kalau dia sehat. Iya, kalau Bisa sembuh. Bukan. Orang sakit kalau sembuh mengkodok. Kalau sakitnya tidak sembuh maka bayar fidyah. Maksudnya sakit ada dua. Sakit ringan yang diharapkan nanti sembuh maka dia mengkodok. Sakit berat dan ketahuan nggak akan sembuh, sakit tua, sakit stroke, sakit apalah ya yang tahunan itu, maka dia bayar fidyah. Itu, Bu, ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya gini, fidyah kalau menurut tadi Ustaz bilang boleh nanti gitu. Boleh nanti, ya boleh nanti. Ya. Yang saya lakukan pernah, yang orang sakit itu tiap hari saya bayarkan fidyahnya. Ya. Boleh begitu kan? Tiap hari. Misalnya hari ini dia nggak puasa nih, nah saya bayar hari itu besoknya gitu.
pas harinya, jadi kan saya nggak tunda. Ya, boleh Bu. Jadi sweet benefit itu ada dua pilihan. Ya. Bayar tiap hari setelah selesai puasa. Kalau pas puasa, hari puasa itu nggak Ya, boleh. pas puasa, pas selesai puasa bayar. Dan tidak boleh bayar fidyah sebelum puasa. Oh, iya betul. Nah, ini penting Bu. Memang kita diperintahkan percepat. Iya. Tapi kalau belum puasa nggak boleh bayar fidyah. Iya, hari sesudahnya. Jadi pas puasa, pas bayar fidyah. Kalau bisa sebaiknya setelah selesai puasa maghrib itu bayar fidyah untuk hari tadi. Maghrib bayar fidyah untuk puasa yang tadi. Begitu boleh. Boleh ya, Ustaz? Ya. Atau terakhir, Anas bin Malik itu didoakan Rasulullah SAW karena beliau berkhidmat bersama Rasulullah 10 tahun, masih kecil. Didoakan, ya Allah berkatilah umurnya, hartanya dan keluarganya. Maka beliau umurnya sampai 103 tahun, anaknya 30, cucunya sampai 70, dan dia orang paling kaya di kota yang dia tinggal di kota Madinah. Itu setiap tahun habis Ramadan sebelum Idul Fitri dia mengumpulkan 30 orang miskin. Jadi satu langsung diberi fidyah langsung setelah selesai Ramadan. Jadi boleh bayar fidyah setelah selesai Ramadan sekaligus. Kalau dicicil setiap hari juga boleh. Baik, terima kasih Ustaz. Ada satu lagi Ustaz. Ya boleh. Ya, ini masalah keringanan lagi. Kalau umroh gitu misalnya Ustaz, kan ada beberapa saya tahu dari beberapa ulama gitu. Nah, kalau kita mau memakai rukhsah, misalnya ke masjid kan harus 5 kali kita datang ke dulu. Ya. Nah, kita mungkin di dulu rasa kita jamak kosor atau jamak yang biasa boleh tak? Jamak biasa aja. Jamak tidak kosong. Tidak kosong, jamak tidak kosong. Nah, itu yang kita lakukan itu boleh ya Ustaz ya? Misalnya. Oh iya, umroh Ya. itu kan safar. Iya. Boleh nggak kita jamak dan kosor? Boleh. Ya. Karena dia safar jauh banget dari Indonesia ke Saudi Arabia berapa kilo? 80 kilo. Lebih kan, 800 kilo. Boleh banget, itu safar. Bawa koper nggak waktu umroh? Banyak, 3. Berarti sudah terpenuhi 80 kilo dan bawa kopernya banyak lagi. Berarti kosor sama jamaknya banyak. Tapi kan maksudnya jarang yang ngerjain karena semua itu masjid terus. Jarang dipakai, orang melakukan. ruksonya nggak dipakai. Karena ngaruh arba'in juga. Ya itu, Bapak Ibu sekalian, tidak wajib ibu itu ke masjid tiap hari 5 kali kata siapa? Ya, justru yang paling banyak pahalanya itu sholat di rumah ibu-ibu. Sunnahnya sholat di rumah, di hotel. Tapi di rumah 2.000 Pak. Bukan diskon, itu sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik sholat di rumah kalian kecuali sholat wajib bagi laki-laki. Itu di masjid. Sholat sunnahnya di masjid atau di hotel? Di hotel. Kalau sholat wajibnya di masjid. Itu yang berkata Rasulullah di masjid Madinah lagi. Wahai sahabatku yang jamaah masjid Madinah yang pahalanya sekali sholat 1000, sebaik-baik sholat di rumah kecuali sholat wajib di masjid. Jadi qobliyah, ba'diyah, apa sholat duha, sholat apa di rumah. Sampai masjid ketinggalan. Iya, ini dasarnya dulu. Makanya nanti ada fikih pemindahan. Yang kedua, sebaik-baik sholat bagi wanita adalah di kamar pribadinya. Ada rumah sebesar itu, yang paling baik kamar pribadi. Habis itu kamar agak depan dikit. Habis itu kamar tengah. Habis itu ruang tamu. Yang paling afdal kamar pribadi yang dikunci orang nggak boleh masuk kecuali dia dan suaminya. Itu paling afdal di situ.
lebih afdal daripada sholat di Masjidil Haram sama Masjid Medina. Ini sabdanya di Medina itu. Enggak, satu. Fikih itu harus satu-satu. Rindu dong. Itu kalau di pasar Minggu dan masjidnya tidak ada pengajian. Ustaz, kalau Ramadan kan sholat sunnah taraweh, sebaiknya di rumah dong. Iya, sebaiknya di rumah. Tetap hadisnya mutlak. Jadi nggak usah sholat tarawih di masjid. Hanya saja sholat tarawih itu syiar. Makanya kalau khusus Ramadan sebaiknya sholat tarawih di masjid. Karena apa? Syiar. Kalau nggak ada sholat tarawih di masjid itu syiarnya mati. Ramadan kayak sepi biasa. Nah itu nggak bagus mematikan syiar Islam. Maka khusus Ramadan sebaiknya sholat tarawih di masjid. Kalau ibu-ibu bagaimana? Tergantung. Kalau sholat tarawih di masjid ada tausiah 20 menit dan bacaan imamnya bagus, bisa menyentuh hati sampai nangis-nangis, sebaiknya ke masjid ya, biar tambah ilmu dan tersentuh hatinya. Daripada di rumah ada cucu, ada anak, ada TV, ribut nggak usuk, bakal sholat di masjid lebih baik. Sekarang di Medina bagaimana? Ibu itu umroh 10 tahun sekali, haji setahun seumur hidup. Masa sampai sana sholatnya di hotel, dengan dalih sebaik-baik sholat di rumah. Makanya kalau bisa ke masjid, selain syiar, selain pahalanya 100.000 di Masjidil Haram, 1.000 di Masjid Medina. Itu kalau sehat walafiat. Kalau sakit pusing, kakinya pegel-pegel, nggak bisa jalan ya di rumah saja. Itu jadi Islam itu melihat sesuatu itu sesuai dengan kondisi. Yang bertanya ibu, kalau yang bertanya ibu jawaban saya sebaiknya ke masjid. Kalau yang bertanya nenek sebaiknya di rumah, di hotel. Saya sudah nenek sekarang. Tapi bisa jalan kan? Karena ini sekarang ada kereta, ada Grab. Makanya kalau haji itu siapkan uang sebanyak-banyaknya bu. Kemana-mana pakai Grab, pakai taksi, pakai kereta, bisa jalan kaki, capek. Dan kalau sholat tergantung sholatnya sebaiknya di masjid atau di luar masjid, tergantung. Orang yang tidak beser maka sebaiknya di depan Ka'bah. Datangnya sejak jam 3 malam, pulangnya isya. Loh kan dia nggak beser dia. Tapi yang beser dikit-dikit ke kamar mandi, tidak dianjurkan di depan Ka'bah. Dianjurkan sholat paling belakang sampai kamar mandi. Jadi 5 menit turun lagi. Begitu. Memang dikira mudah haji itu. Saya lihat haji zaman dulu 10 tahun yang lalu udah pusing lagi sekarang. Iya. Jauh banget toiletnya. Saya tuh pernah sholat Lailatul Qadar di depan Ka'bah. Batal mau ke toilet, ya Allah, keluar ke toilet itu setengah jam. Itu ada pengantri, kurangnya setengah jam lagi. Saat udah selesai, baru sampai tempat yang kita tinggalkan. Ya Allah, ini nggak cocok untuk orang yang sakit, yang punya udur itu nggak cocok. Makanya bu, kalau ibu itu banyak udur, nggak usah lah ke Mekah, nggak usah ke Madinah, udah di rumah aja. Kasih yang lainnya harus jaga ibu, harus repot. Insya Allah mengetahui isi hati. Itu bu ya. Bapak tadi pertanyaan tadi kan? Tidak ada. Tadi ada yang masak. Ini ada paha solok dari istana. Ada paha. Oke. Lihat ini Raja Fahad sudah meninggal apa? Dulu. Oh, bukan usah Raja Fahad. Agus juga ada di hotel itu, Pak Agus. Ada Pak Budi.
Sandra itu tak sholat di hotel itu, bukan Raja Fakat aja Pak. Orang Indonesia banyak tuh yang hotel jam-jam itu. Dari situ Mas turun dia. Nah, ya bukan Raja Fakat aja Pak ya. Pak Agus juga ada, Pak Budi juga ada, Pak Chandra juga. Jadi yang penting orang itu sholat dari hotel, mengikuti jamaah imam di masjid. Sah atau tidak? Jadi ya dulu kalau sopnya nyambung maka sah. Dan dari hotel langsung bisa lihat imamnya. Kalau dari tingkat itu kelihatan imamnya itu. Nah, sah. Kalau tidak nyambung seperti orang makmum di depan radio atau televisi nggak sah, nggak terputus. Itu maka dipastikan kalau musim haji, musim umrah sih nyambung itu dari Masjidil Haram pelataran sampai hotel itu nyambung, insya Allah sah. Kan bagi raja, bagi orang tua itu keringanan. Kalau raja turun depan Ka'bah, bubar tuh jamaah haji, nyawanya pada 1000 tentara. Iya kan? Gitu Pak ya. Baik, ada lagi dari Ibu. Pak, ada yang nanya. Oh silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Samu'alaikum Ustaz. Itu sholat tasbih yang biasa kita lakukan setelah Jumat itu di masjid. Apa lebih baik di rumah, apa lebih baik di masjid? Sholat tasbih. Ya. Ya. Yang kita lakukan lebih baik di rumah apa di masjid? Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, Bapak ini bertanya hukum sholat tasbih. Sholat tasbih itu apa sih, Bu? Sholat bawa tasbih. Ya, 350 tasbih. 350 Tasbihnya. tasbih. Terus kapan tasbihnya? Biasanya kalau di masjid saya itu di awal bulan misalnya hari Rabu ada bulan sekali mereka biasanya. Jadi gini Bu, sholat itu gimana sih yang biasanya baca Al-Fatihah, baca surah, rukuk, iktidal, sujud, duduk. Itu aja kan sholat, ya semua sholat begitu. Kecuali sholat jenazah. Jenazah tidak ada, rukuk tidak ada, sujud ada pejabat itu malu-maluin sholat jenazah Allah akbar ya rukuknya, ini pejabat. Yang kedua sholat gerhana. Ya itu sujud rukuknya 2 kali, baca Al-Fatihahnya 2 kali. Itu aja beda. Surat tasbih ini para ulama berbeda-beda. Pertama hadisnya sebagian ulama mengatakan dhaif, lemah. Sebagian ulama mengatakan kuat. Itu satu. Yang kedua, sholatnya susah. Saya tanya ibu berapa tasbih? 350. Bisa ngitung Bu 300 itu. Pakai Oke, tek-tek gitu. Ya, agak ribet. Ya. Makanya sebagian orang mengatakan itu dhaif lah. Sholat ribet kayak gitu. Islam itu agama yang mudah. Makanya nggak apa-apa, tenang aja. Islam itu agama yang mudah. Biarin kok. Kok? Surat 300 Ustaz, salah. Kalau sama agama mudah, nggak apa-apa, nggak sholat tasbih. Saya termasuk orang yang tidak pernah sholat tasbih, makanya nggak tahu itu. 300 Ustaz. 300. Kenapa? Karena hatinya ngikutin sebagian orang ulama yang mengatakan silakan. Saya pilih yang mudah. Apalagi Jumat pertama, Rabu pertama, saya nggak tahu dari kami atau Jumat pertama ya, atau Jumat terakhir bulan Ramadan. Makanya carilah ibadah-ibadah yang mudah dan yang viral, yang masyarakat itu paham semua. Tapi kalau Bapak kerjakan nggak apa-apa Pak. Kerjakan di masjid boleh, di rumah boleh. Cuma kalau di rumah itu kayaknya
lupa deh. Malas-malas. Udah enak di masjid, kalau bapak tapi nyari pahala nggak mau. Tapi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak mau sholat tasbih diganti sholat apa? Sholat tahajud. Jelas keutamanya lebih baik, lebih afdal, jelas dalilnya. Rasulullah SAW itu mengerjakannya. Gitu Pak ya, bukan kita melarang Pak. Tapi dari diperbolehkannya boleh di rumah, boleh di masjid, boleh ditinggalkan diganti sholat tahajud. Gimana Pak? Ya? Oh iya, nggak apa-apa. Kan tadi perbedaan para ulama. Bapak sudah mendawamkan, ibu mendawamkan ya? Oh enggak, tapi saya mendawamkan. Sekali pernah ikut. Tapi itu kampung. Ya, satu lagi, Bapak Enggak bertanya kapok, satu lagi. pengen tahu Ustaz, Ya. pengen tahu. Isra. Ya. setelah matahari terbit. Nah, Jadi itu hadisnya itu siapa orang yang Beribadah di subuh. sholat jamaah, ya subuh. Nah, ya, berzikir. dia berzikir sama baca Quran kan. Setelah itu Ya, matahari terbit kemudian sholat. Ya, dapat pahala umrah sempurna. Ya. Maksudnya begini loh. Ibu sholat Isra nggak? Suruh nggak? Ini saya jelaskan dalam tempo yang singkat-singkatnya dengan rumahku ya. Sholat Isra, sholat suruh itu dari bahasa sudah salah. Sholat ketika terbit matahari itu salah kaprah. Yang benar sholat habis suruh, as-sholat ba'da suruh. Itu yang benar. Makanya jadwal di masjid itu salah. Masa sholat 6 waktu, sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat suruh. Dari mana suruh itu? Sholat cuma imam. Ustaz, di Masjidil Haram juga ada yang jamnya ada yang suruh itu. Tapi Iya, kan satu matahari loh. terbit. Ini membuat jamaah salah paham. Suruh sekarang jam 5:22. Itu titik jamaah langsung sholat. Nah, ini menyesatkan. Makanya kalau punya jadwal di masjid bapak-bapak, sholat suruh itu ditambah 15 menit. Termasuk di masjid Madinah, suruh ditambah 15 menit. Cuman jamaah itu nggak paham-paham, ngitung-ngitung susah. 5:22 tambah 12 ini susah. Makanya ada masjid dirubah itu. Suruh yang mestinya 5:22 dirubah. Jadi 5:37. Ini dia sholat suruh 5:37 itu udah ditambah. Nah itu jamaah itu sukanya yang langsung, sama menambah sendiri susah. Itu Pak ya. Makanya kalau jamnya masih salah dirubah menjadi 5:37 karena suruh ditambah 15 menit. Kenapa? Karena ada larangan, dilarang sholat di 5 waktu. Siapa loh? Apa nih loh? Ketika matahari terbit. Bukan. Enggak, salah. Pertama ketika habis subuh. Enggak boleh sholat sampai matahari terbit, itu nomor 1. Nomor 2, ketika kedua matahari sedang terbit. Pertama pada subuh. Kedua ketika matahari terbit sampai tinggi. Ketika matahari di atas kepala jam 12 siang sebelum zuhur. Yang ketiga ba'da asar sampai terbenam. Keempat ketika matahari terbenam, pas terbenam. Kelima dari sudah 5 ba'da. Jadi ulangi ba'da subuh ketika matahari terbit,
di atas kepala kita Ya. ba'da asar dan ketika matahari terbenam. Di dalam itu saya disampaikan, kenapa ya Rasulullah nggak boleh sholat ketika matahari terbit dan matahari tenggelam? Karena disitulah setan lagi muncul apa? Tanduk. Jadi setan itu punya dua tanduk, tanduk timur dan tanduk barat. Waktu itu orang-orang sujud kepada matahari. Maka kita suruh pas terbit sama dengan kita menyembah matahari. Maunya cari pahala malah dapat dosa. Itu fikih Ibu, makanya ditambah 15 menit supaya matahari sudah tinggi. Tepatnya waktu duha. Nah, duha itu sholat suruh, sholat suruh awal itu waktu duha. Jadi kapan sholat suruh? Waktu duha yang pertama kali. Apa bedanya sholat suruh dengan sholat duha? Kalau sholat suruh itu didahului dengan sholat subuh berjamaah dan zikir atau pengajian. Kalau sholat duha tidak harus sholat subuh di masjid dan tidak harus berzikir. Mandi dulu, masak dulu, baru sholat duha juga. Bedanya itu Pak ya? Insya Allah gitu. Tepatnya jam berapa tuh Pak? Jam 7? Tepat sholat suruh. Sholat ba'da suruh ya tinggal jamnya sekarang 5.23 atau 22 tambah 15 menit berarti 5.37 itu sholat duhanya ya segitu mulainya. Tapi kalau mau aman jam 6 itu sholat duha sampai jam 11 ini sudah mau habis sholat duhanya. Itu Bu ya. Alhamdulillah sudah jam 11 lebih 10 menit. Kita tidak mungkin menjawab pertanyaan lagi karena sudah jam 11 lebih 10 menit. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.